Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul Sweet Tooth. Series ini terdiri dari 3 season, yang mana saya akan membahas season pertamanya terlebih dahulu. Series ini akan mengisahkan tentang fenomena aneh yang terjadi di dunia. Fenomena ini yaitu umat manusia yang terlahir memiliki tubuh setengah hewan. Di samping itu, terdapat wabah virus mematikan yang telah memusnahkan sebagian besar umat manusia. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan keadaan dunia yang kacau balau. Semua orang merasa panik karena terdapat wabah virus yang menewaskan jutaan orang. Di samping itu, terdapat fenomena aneh tentang lahirnya bayi manusia setengah hewan dan kemudian series pun dimulai. No one knew which came first. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Richard yang membawa seorang bayi setengah hewan rusa. Richard pun menamai bayi itu dengan nama Gus. Seiring berjalannya waktu, Gus mulai bisa berbicara dan memanggil nama Richard dengan nama Papa. Beberapa tahun kemudian, Gus telah tumbuh besar dan mulai beradaptasi dengan lingkungannya. Ia pun sangat senang sekali dengan tempat tinggalnya yang berada di tengah hutan. Walaupun begitu, Papa juga memberikan larangan kepada Gus jika ia tak boleh melewati pagar pembatas hutan tanpa terkecuali. Suatu hari, Gus yang merasa penasaran dengan dunia di luar hutan, ia pun melanggar aturan dengan melewati pagar pembatas hutan. Dengan sangat marah, Papa pun langsung membawa Gus untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di dalam rumah, Gus pun bertanya kepada Papa mengapa ia tak boleh melewati pagar pembatas hutan. Papa pun menjawab bahwa di luar sana terdapat orang jahat yang bisa saja membunuhnya. Tak lama dari itu, terdapat penyintas asing yang melewati rumah dari Gus. Papa pun langsung menodongkan senjatanya dan menyuruh pria itu agar segera pergi. Gus yang merasa penasaran karena tak pernah bertemu dengan manusia lain, ia pun menampakkan dirinya yang membuat penyintas itu pun merasa terkejut dan lari dari sana. Ketika Papa akan mengejarnya, ia pun melihat sebuah tali pita yang diikat di pagar rumahnya. Tali pita itu tak lain adalah sebuah penanda yang entah untuk apa. Merasa jika ia bersama Gus sedang dalam bahaya, Papa pun langsung bergegas mencari penyintas itu dan menyuruh Gus untuk bersembunyi di ruangan rahasia. Beberapa hari kemudian, Papa pun kembali pulang dengan keadaan yang tak sehat. Gus kemudian bertanya tentang apa yang terjadi. Papa pun mengatakan bahwa ia telah terjangkit oleh virus yang membuat tubuhnya menjadi lemah. Ketika Papa mulai sekarat, ia pun menunjukkan kepada Gus tentang beberapa rahasia mengenai ibunya. Tak lama kemudian, Papa pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Kini, Gus pun harus hidup seorang diri dan mencoba bertahan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan yang diajarkan oleh Papa. Namun,
Karena usianya yang masih anak-anak, Gus pun merasa frustasi karena tak bisa melakukan semua hal dengan maksimal. Teringat jika Papa pernah menitipkan sesuatu, Gus pun mulai memecahkan sebuah rahasia yang disimpan oleh Papa. Ketika Gus berhasil memecahkan rahasia itu, ia pun menemukan sebuah benda berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat foto dari ibu Gus yang bernama Birdie. Di samping itu, terdapat tulisan Colorado di foto tersebut. Merasa jika ibunya berada di Colorado, Gus pun mulai mengambil peta milik Papa dan mencoba untuk pergi ke Colorado, tempat dari ibunya berada. Namun, baru saja melewati pagar pembatas hutan, terdapat kedua pria yang ingin menangkapnya. Ketika Gus tengah ketakutan, datanglah pria berbadan besar bernama Tommy yang langsung menolongnya. Gus yang sangat ketakutan sekali, ia pun langsung berlari pulang ke rumahnya dan bersembunyi di ruangan rahasia. Beberapa saat kemudian, datanglah Tommy yang mencoba mencari Gus. Tommy pun bertanya kepada Gus apakah ia tinggal sendirian. Gus pun hanya diam saja. Di halaman belakang, Tommy pun melihat sebuah kuburan yang tak lain adalah kuburan dari Papa. Menyadari jika Gus telah ditinggal mati oleh orang tuanya, Tommy pun langsung merasa kasihan dan menyuruh Gus agar tetap tinggal di dalam rumah. Sebab di luar sana banyak sekali orang jahat yang ingin menangkapnya. Ketika Tommy akan pergi, Gus pun langsung mengejarnya dan memanggilnya dengan nama Big Man. Start at the beginning. Beralih ke seorang wanita bernama Amy, diperlihatkan dia yang hidup seorang diri di sebuah apartemen ketika wabah virus menyerang. Saat ia mencoba untuk pergi dari sana, betapa terkejutnya ia setelah melihat keadaan kota yang sangat sunyi. Ditambah lagi, berbagai hewan sudah hidup secara liar. Amy kemudian mendatangi kebun binatang yang berada di tengah kota, dan ia juga mencoba bertahan hidup di sana. Kembali ke Gus, Big Man pun menyuruh Gus agar kembali pulang. Namun, Gus tetap bersikeras dan memohon kepada Big Man jika ia hanya ingin ikut bersamanya, hingga ia tiba di Colorado. Setelah itu, ia tak akan mengikutinya lagi. Yes. You're not Ketika tengah beristirahat, Gus memakan semua persediaan makanan milik Big Man hingga membuatnya marah. Gus pun hanya bisa meminta maaf kepadanya. Tak jauh dari sana, terdapat rumah kosong yang sepertinya berpenghuni. Big Man pun kemudian menjadikan Gus sebagai tumbal untuk memasuki rumah itu. Benar saja, terdapat sebuah keluarga yang tinggal di sana. Gus bersama Big Man pun kemudian diberikan hidangan makanan yang sangat lezat. Setelah itu, dia pun berkenalan dengan pemilik rumah itu yang bernama Anderson. Anderson kemudian saling berbagi cerita kepada Big Man bahwa anaknya menjadi satu-satunya manusia yang terlahir normal. Ia sangat bersyukur sekali karena anaknya tak terlahir menjadi kaum hewan yang disebut hibrida. Anderson kemudian bertanya kepada Big Man apakah dia merupakan pemain rugby yang pernah bermain di final Piala Dunia. Sebab diingatannya, salah satu pemain rugby sangat mirip dengan Big Man. Big Man pun lalu menganggukkan kepalanya. Di lain sisi, diperlihatkan seorang pria bernama Dr. Singh yang hidup berduaan bersama istrinya yang bernama Rani. Setelah itu, diperlihatkan Dr. Singh yang menyuntikkan obat kepada Rani yang kemungkinan besar Rani sedang sakit.
Ketika malam hari, Dr. Singh mendatangi sebuah rumah sakit yang tersisa untuk bekerja di sana. Ternyata, Dr. Singh merupakan dokter dari komunitas manusia yang tersisa. Di dalam rumah sakit, Dr. Singh bekerja sama dengan seorang wanita bernama Dr. Bell. Ia bertugas membuat obat dari virus yang mewabah saat ini. Namun, obat ini hanya bertahan sementara. Di malam itu, Dr. Bell memberikan resep obatnya kepada Dr. Singh sebab ia ingin mengundurkan diri. Ia tak kuat lagi dengan pekerjaannya sebab harus mengorbankan nyawa dari hibrida. Kembali ke Big Man, ketika tengah malam, ia pun mencoba untuk kabur dan meninggalkan gas dari sana. Namun, istri dari Adairson malah menciduknya. Big Man kemudian meminta tolong agar keluarga Adairson mau merawat gas, sebab akan bahaya sekali jika berada di luar sana. Ketika akan pergi, terdapat beberapa orang yang menyerbu rumah dari keluarga Adairson. Big Man mengatakan dengan suara berbisik bahwa mereka adalah pasukan The Last Man atau manusia terakhir yang bertugas memburu para hibrida. Tak lama kemudian, terjadilah perkelahian antara pasukan The Last Man dengan Big Man. Tak butuh waktu lama, Big Man pun berhasil mengajar mereka semua. Pada keesokan paginya, keluarga Adairson pun meminta maaf kepada Big Man karena tak bisa membawa gas bersama mereka, sebab akan sangat bahaya jika gas tetap tinggal. Di lain sisi, diperlihatkan Amy yang menemukan bayi setengah hewan babi yang tergeletak di jalanan. Ia pun kemudian menamai bayi itu dengan nama Wendy. Beralih ke gas, dia bersama Big Man pun berniat untuk menuju ke stasiun kereta api sebab hanya itulah satu-satunya cara untuk pergi ke Colorado. Ketika tiba di stasiun nantinya, Big Man mengatakan kepada Gus bahwa mereka akan berpisah di sana. Ketika malam hari, Gus pun bertanya kepada Big Man tentang kemanakah tujuannya sebenarnya. Big Man pun menjawab bahwa ia sedang mencari seseorang yang sangat ia sayangi. Seketika, raut wajah Big Man pun terlihat bersedih. Big Man? Beralih ke Dr. Singh, di tengah pembuatan obat, ia pun merasa panik sebab bahan pembuatan obat atau hibrida itu tak ada di sana. Dengan begitu, ia tak bisa membuatkan obat untuk istrinya. Ketika kembali pulang, Dr. Singh pun meminta maaf kepada Rani karena ia belum bisa membawakan obat untuknya, sebab mereka sedang kehabisan hibrida. Mendengar hal itu, Rani pun merasa terkejut dan bertanya apakah hibrida juga seorang manusia. Apabila membunuhnya, bukankah sama saja dengan membunuh manusia? Dr. Singh pun hanya diam saja dan tak memperdulikan ucapan istrinya. Mengingat jika mereka mendapatkan undangan dari tetangga mereka, Dr. Singh pun langsung mengajak Rani untuk berpesta di tetangga sebelah. Pesta pun berjalan dengan lancar. Semua orang merasa bahagia dengan adanya pesta itu. Suatu ketika, Dr. Singh pun tak sengaja melihat jari kelingking pemilik rumah itu yang bergetar. Hal ini pun menandakan bahwa dia telah terinfeksi oleh virus mematikan. Sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, mereka pun kemudian membakar pria itu bersama rumahnya. Kembali ke Gus,
Kini dia pun bersama Big Man telah tiba di stasiun kereta api yang akan melewati Colorado. Sebelum menaiki kereta, Big Man mencoba membelikan tiket untuk Gus di loket penjualan tiket. Ketika Gus tengah menunggu Big Man sendirian, ia pun mencoba berkeliling ke berbagai tempat. Sorry. Tak disangka, terdapat beberapa orang yang mencoba membulinya. Seorang wanita pun kemudian menolong Gus dan bertanya apakah dia seorang hibrida. Gus yang ketakutan pun kemudian menganggukkan kepalanya. Ketika wanita itu akan mengajak Gus untuk pergi, datanglah Big Man yang langsung menariknya. Di gerbong depan, Gus mencium sebuah makanan atau coklat. Dia pun kemudian mengajak Big Man untuk ke sana. Tak diduga, upaya mereka pun malah ketahuan oleh pihak penjaga. Hey, you're not supposed to. Singkat cerita, mereka pun malah tertangkap oleh pasukan The Last Man dan akan dibawa ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, pasukan The Last Man itu pun diserang oleh beberapa orang yang berkostum hewan. Seorang wanita berkostum beruang pun kemudian mengenalkan namanya kepada Gus jika dia bernama Bear. Bear juga mengatakan bahwa ia merupakan anggota dari Laskar Satwa. Mereka semua memiliki tujuan untuk melindungi para hibrida dari pasukan The Last Man. Kemudian, Bear pun mengajak Gus untuk pergi ke markasnya. Beralih ke Amy, kini Wendy yang ditemukannya pun sudah tumbuh besar seumuran dengan Gus. Amy bersama Wendy sudah saling dekat satu sama lain layaknya ibu dan juga anak. Ketika mereka tengah mencari berbagai barang ke tengah kota, terdapat pasukan The Last Man yang akan berjalan ke arah mereka. Beruntungnya, mereka pun tak ketahuan olehnya. Setelah kondisi dirasa aman, Amy pun langsung mengajak Wendy untuk kembali pulang. Kembali ke Gus, di tempat Laskar Satwa, Bear mengenalkan berbagai tempat kepada Gus, terutama tempat mainan. Bear kemudian bertanya kepada Gus bagaimana ia bisa berbicara, sebab Bear baru pertama kali bertemu hibrida yang bisa berbicara. Gus pun lalu mengatakan bahwa Pabala yang mengajarinya berbicara. Kemudian Bear pun kembali bertanya tentang siapa Paba. Dengan raut wajah bersedih, Gus pun menjawab bahwa dia adalah ayahnya dan kini dia telah tewas. What's your book gonna be about? I have one last. Beralih ke Dr. Singh, kondisi Rani pun kini kian memburuk. Ditambah lagi, bahan pembuatan obat atau hibrida juga tak kunjung tiba. Ketika Dr. Singh akan pergi bekerja, Nancy atau ketua di kelompok mereka pun bertanya kepada Dr. Singh apakah Rani tidak sibuk. Dr. Singh pun menjawab bahwa Rani sedang beristirahat. Ia telah kecapean karena pesta sebelumnya. Dr. Singh terpaksa berbohong sebab ia tak ingin Nancy mengetahui bahwa Rani sedang sakit karena terinfeksi virus. Di tempat kerjanya, Dr. Singh pun merasa marah karena hibrida yang dibutuhkannya masih saja belum ada. Dengan raut wajah bersedih, Dr. Singh pun memutuskan untuk kembali pulang. Saat tiba di dalam rumah, betapa terkejutnya dia setelah melihat Nancy yang ada di sana. Sensei. Beralih ke Amy, ia pun memiliki rencana untuk mengumpulkan berbagai hibrida dan mengadopsinya. Hal ini dia lakukan agar tak ada hibrida lagi yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Cara Amy mengumpulkan para hibrida ini yaitu dengan mengumumkannya di radio. Beralih ke Gus, Bear pun ingin menunjukkan sesuatu kepadanya mengenai Big Man. Bear menunjukkan sebuah tato di tubuh Big Man yang berarti dia adalah anggota dari The Last Man. Namun, Big Man mencoba menyangkal jika ini tak seperti yang mereka pikirkan. Belum selesai berbicara,
anggota Laskar Satwa pun kemudian memutuskan untuk membunuh Big Man. Namun, Gus langsung menolaknya. Ia tak ingin orang yang dicintainya harus mati lagi. Bir lalu meminta maaf karena tak bisa menolong Gus. Ketika pengadilan berlangsung, Big Man pun dihadapkan oleh seekor harimau dan akan dijadikan santapan makanan untuknya. Dengan keberaniannya, Gus pun langsung mendatangi harimau itu dan berbicara bahwa dia tak boleh membunuh Big Man. Seketika, harimau itu pun langsung jinak. Melihat hal itu, Bir sebagai pemimpin pun kemudian memutuskan untuk membebaskan Big Man. Namun, Laskar Satwa malah menganggapnya sebagai pengkhianat. Ketika Laskar Satwa tengah berdebat, Gus bersama Big Man pun mencoba kabur dari sana. Beralih ke Dr. Singh, Nancy yang menyadari jika Rani tengah terinfeksi virus, ia pun langsung mencoba memberitahu penduduk desa. Namun, ia malah tertendang oleh kuda hingga tewas. Well, we sure as hell. Beralih ke Dr. Bell, ia pun didatangi oleh pemimpin dari The Last Man yang bernama General Abbott. Alasan General Abbott mendatangi Dr. Bell sebab ia mendapatkan informasi bahwa Dr. Bell bisa membuat obat dari virus yang mewabah ini. Dr. Bell pun mengatakan bahwa ia sudah tak ingin melakukan hal itu lagi. Semuanya telah ia turunkan kepada Dr. Singh. Mendengar perkataan dari Dr. Bell, General Abbott pun langsung membunuhnya dan berniat mencari Dr. Singh. Kembali ke Gus, kini dia bersama Big Man pun akan kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Colorado. Di tengah perjalanan, terdapat Bir yang telah menunggu mereka. Bir mengatakan bahwa ia akan ikut bersama mereka, sebab Laskar Satwa yang tak lagi membutuhkannya. Bir kemudian mengatakan bahwa ia mengetahui jalan untuk menuju ke Colorado. Pertama-tama, mereka harus melewati lembah duka yang berisi berbagai bunga ungu yang dirumorkan menjadi sumber virus. Are you getting tired? Don't start. Kemudian, mereka harus menaiki kereta yang melintas untuk menuju ke Colorado. Bir juga bertanya tentang siapakah yang ingin ditemui Gus di sana. Gus pun menjawab bahwa ia sedang mencari ibunya. Well, why don't you define those reasons? It looks Setibanya di lembah duka, mereka pun mencoba melewati jembatan yang sudah rapuh. Tak disangka, Gus malah terjatuh ke lembah duka dan tak sadarkan diri. Dengan bergegas, Big Man dan juga Bir pun mencari cara untuk menyelamatkan Gus. Beralih ke Amy, ketika ia sedang berkebun bersama Wendy, datanglah Bobby yang merupakan hibrida tikus tanah yang kemudian memberikan pita merah yang terpasang di pagar. Melihat hal itu, Amy pun menyadari jika tempat tinggalnya telah ditandai oleh pasukan The Last Man. Keeps on digging holes everywhere. Kembali ke Gus, ia pun tiba-tiba tersadar dengan melihat salah satu bonekanya yang berlari ke arah hutan. Ketika Gus mencoba memasuki area hutan, dia pun melihat sebuah tempat yang mirip dengan tempat tinggalnya di Yellowstone. Tak hanya itu, Gus juga melihat Papa yang ingin berbicara kepadanya. They're my friends. They're just not fair. Papa mengatakan bahwa Gus tak boleh menyerah dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian, Papa pun langsung menghilang dari sana. Hal itu pun langsung membuat Gus merasa sangat bersedih. Ternyata, semua itu hanyalah mimpi dari Gus. Di dunia nyata, Big Man bersama Bir mencoba menyelamatkan Gus yang tak sadarkan diri. Beralih ke Dr. Singh, salah satu tetangganya pun memberikan sebuah kertas yang berisi informasi mengenai hilangnya Nancy.
Dr. Singh pun berpura-pura tak tahu dan mengatakan mungkin saja Nancy memutuskan untuk pergi dari pemukiman. Oh, don't worry about me. Ketika malam hari, Dr. Singh mengajak Rani untuk pergi ke rumah sakit atau tempat dia bekerja. Di sana, Dr. Singh ingin melihat apakah hibrida yang dimintanya sudah datang. Setelah dicek, terdapat tulisan bahwa sudah tak ada hibrida lagi yang akan dikirim. Dr. Singh pun langsung merasa histeris dan bersedih. Rani kemudian mencoba menenangkan suaminya dan mengatakan bahwa mungkin saja ada bahan lain untuk pembuatan obat. Di samping itu, Dr. Singh juga merasa panik ketika melihat tempat jasad dari Nancy yang tiba-tiba terbuka. Tak disangka, salah satu warga berhasil menemukan jasad dari Nancy. Beberapa saat kemudian, sekumpulan warga pun mulai mendatangi Dr. Singh dan berniat membunuhnya. Tanpa rasa ampun, mereka pun langsung membakar Dr. Singh bersama Rani. Namun, tak lama kemudian, datanglah Jenderal Abbott yang langsung menyelamatkan mereka berdua. Lovely house. Beralih ke Gus, kini dia bersama Big Man dan juga Bir pun telah tiba di perlintasan kereta yang akan menuju ke Colorado. Mereka bertiga pun harus mengejar kereta tersebut apabila ingin menaikinya. Dengan segala kemampuan yang mereka miliki, akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam kereta. Next stop. Not quite. These are crew. Kembali ke Dr. Singh, Jenderal Abbott pun bertanya kepadanya apakah dia bisa membuat obat seperti apa yang dilakukan oleh Dr. Bell. Dengan sangat yakin, Dr. Singh pun menjawab iya. Di samping itu, Jenderal Abbott melihat jari kelingking dari Rani yang bergerak yang menandakan jika ia telah terinfeksi virus. Sequence the genetic code to locate the missing chromosomes in the sequence. Beralih ke Gus, di dalam kereta, Gus bersama Bir pun saling berbagi cerita satu sama lain. Gus kemudian menunjukkan foto ibunya kepada Bir yang di dalamnya berisi alamat rumah dari ibunya. Bir pun kemudian meyakinkan Gus bahwa dia pasti akan bertemu dengan ibunya. Flowers? Dog was there too. She'd point at things and giggle. Dari gerbong depan, keluarlah seorang penjaga kereta yang berhasil menciduk mereka. Big Man pun langsung mengajar penjaga itu. Namun, tanpa ia duga, ternyata penjaga itu adalah sahabat lamanya yang bernama Jimmy saat mereka satu tim di permainan rugby. My head these days too. It's good to see you, Bubba. Beralih ke Amy, menyadari jika kini tempat tinggalnya sudah tak aman lagi karena telah ditandai oleh pasukan The Last Man, ia pun harus pindah dari sana sebelum semua hibrida akan tertangkap oleh pasukan The Last Man. Di rekaman CCTV, beberapa anggota dari The Last Man sudah berkeliling di sekitar kebun binatang. Beralih ke Dr. Singh, dia bersama Rani pun akan dibawa oleh Jenderal Abbott untuk menuju ke markas dari pasukan The Last Man. Nantinya, Dr. Singh akan membuat obat di sana. Dr. Singh bersama Rani akan diawasi oleh adik dari Jenderal Abbott yang bernama Johnny. Sebelum pergi, Rani sempat berbicara kepada Dr. Singh bahwa dia sebenarnya tak membutuhkan obat. Yang ia butuhkan hanya hidup berduaan bersamanya hingga akhir hayatnya. Namun, Dr. Singh tak ingin hal itu terjadi. Segala cara akan ia upayakan agar Rani sembuh. Kembali ke Gus, Gus pun menunjukkan alamat yang akan dikunjunginya kepada Jimmy. Melihat alamat itu, Jimmy pun mengatakan bahwa tempat itu berada di kota Essex. Untuk sampai ke sana, mereka harus berjalan kaki paling lambat 2 hari. Dari gerbong depan, terdapat pasukan The Last Man lainnya yang sedang berpatroli. Big Man pun berusaha mengejar mereka untuk mengulur waktu, sebab
Mereka baru tiba di Colorado beberapa menit lagi. Ketika sudah tiba di Colorado, Jimmy pun mengorbankan nyawanya untuk menghadang pasukan The Last Man. Melihat hal itu, Big Man pun langsung meneteskan air matanya dan turun dari kereta. Beralih ke Amy, ia pun memberikan amanah kepada Wendy agar dia menjaga seluruh hibrida yang ada, sedangkan dirinya akan menahan pasukan The Last Man yang mencoba masuk. It's so difficult. Sementara itu, Gus bersama kedua sahabatnya pun kini telah tiba di kota Essex sesuai arahan dari Jimmy. Gus pun tak sabar ingin bertemu dengan ibunya. Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu dengan memperlihatkan Richard atau Papa yang bekerja di sebuah perusahaan ilmiah bernama Fordsmith. Richard merupakan seorang petugas kebersihan di sana. Waktu itu, Richard tak sengaja melihat Birdie yang bertengkar dengan teman ilmuannya entah karena apa. We can't let this happen. Malam harinya, Richard pun mencoba menyapa Birdie di sebuah bar yang terlihat sedang murung. Keduanya pun kemudian saling suka satu sama lain. Richard lalu mencoba bertanya tentang apa yang sedang dikerjakan oleh ilmuwan. Birdie pun menjawab jika itu rahasia. So, how'd you get Birdie? Kembali ke Gus, ketika Gus lebih dulu berjalan paling depan, Bir pun mencoba bertanya kepada Big Man mengapa ia memberikan harapan palsu kepada Gus. Apakah dia tak memikirkan bagaimana perasaan Gus setelah mengetahui jika ibunya sudah tiada nantinya? Big Man pun menjawab bahwa dia hanya ingin mengantarkan Gus kepada ibunya. Jika hasilnya tak sesuai yang diharapkan, maka Gus pasti tahu bagaimana nantinya. Kembali ke masa lalu, Richard pun mencoba mengantarkan Birdie untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di sana, Richard tak sengaja membaca buku milik Birdie mengenai penelitiannya. Belum sempat bertanya kepadanya, Birdie pun mendapatkan telepon bahwa Fordsmith akan disita oleh pasukan polisi. Dengan sangat panik, Birdie meminta tolong kepada Richard agar mengantarkannya ke Fordsmith. This is bad. This is very bad. It's almost 2 in the morning. Beralih ke Gus, ketika ia tiba di rumah ibunya, dia pun bertemu dengan seorang wanita bernama Judy. Judy langsung terkejut setelah melihat Gus. Gus dan yang lainnya pun lalu diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumah. Ketika Gus bertanya tentang di mana ibunya berada, Judy pun langsung merasa sedih dan mengatakan bahwa Birdie telah pergi 10 tahun yang lalu. Ia juga tak tahu tentang kemana Birdie pergi. Mendengar hal itu, Gus pun seketika langsung bersedih. The scientist. So that means Kembali ke masa lalu, setibanya di Fordsmith, Richard diajak oleh Birdie untuk pergi ke ruangan rahasia yang tak diketahui oleh semua orang. Di sana, Richard melihat bayi setengah hewan rusa atau gas yang merupakan uji eksperimen genetik. Karena kondisi sedang memburuk, Birdie pun meminta tolong kepada Richard agar membawa pergi gas ke tempat yang aman. Birdie berjanji akan mencari Richard suatu saat nanti. Tak ada pilihan lain, Richard pun kemudian membawa Gus untuk pergi dari sana. Dan itulah kisah dari Gus bersama Papa. Beralih ke Gus, Bir tak sengaja menemukan catatan rahasia mengenai Gus yang merupakan anak eksperimen. Mengetahui hal itu, Gus pun merasa sangat bersedih sebab ia tak memiliki orang tua. Namun, Bir menasihati Gus bahwa Birdie tetaplah ibunya, sebab dia yang menciptakannya. Gus yang terlanjur bersedih, dia pun langsung pergi dari sana. We don't know the whole story yet. But sometimes... Cerita kemudian dibuat flashback ke masa lalu dari Big Man. Di masa wabah virus baru menyebar,
Big Man mencoba mengantarkan istrinya yang akan melahirkan. Segala cara ia lakukan agar istrinya bisa melahirkan dengan normal. You can't fix everything by knocking heads. Di masa sekarang, Big Man bersama Bir pun mencoba mencari gas yang tak tahu kemana. Big Man kemudian menyuruh Bir agar tetap tinggal di dalam rumah, sedangkan ia akan mencari gas. Someone needs to wait here in case he comes. Di sebuah ladang, Gus menemukan helikopter yang terjatuh dan sebuah kertas yang berisi perlindungan bagi hibrida. Tanpa berpikir panjang, Gus pun langsung menghubungi nomor di kertas tersebut melalui walkie-talkie dari helikopter. Sementara itu, di kebun binatang, ratusan pasukan dari The Last Man sudah siap menyerbu Amy dari luar. Jenderal Abbott pun menyuruh Amy agar menyerah saja apabila dia tak ingin disakiti. Tak hanya itu, Jenderal Abbott juga menyuruh Amy agar menyerahkan semua hibrida. Stop you right there. Tak tinggal diam, Amy pun langsung meluncurkan serangan rahasia yang ia rancang. Serangan itu membuat pasukan The Last Man mengalami luka-luka karena ledakan yang terjadi. Melihat hal itu, Jenderal Abbott pun menyuruh pasukannya untuk menyerang balik. Peperangan pun terjadi cukup lama hingga pagi hari. Sementara itu, Wendy bersama beberapa hibrida pun akhirnya ketahuan oleh pasukan The Last Man. Kini, mereka semua pun akan dibawa ke markas dari The Last Man. Sementara itu, di markas dari The Last Man, Dr. Singh diperintah oleh Jenderal Abbott untuk segera membuat obat, sebab bahan yang ia butuhkan sudah tersedia. You don't have to Just want any cure. Di sisi lain, Amy yang mencoba mencari anak-anak hibridanya, ia pun merasa panik sebab para hibrida tak ada di tempat yang direncanakan. Menyadari jika para hibrida telah tertangkap, Amy pun langsung merasa histeris. Kembali ke masa lalu dari Big Man, ketika anaknya baru saja lahir, Big Man pun tak menyangka jika istrinya melahirkan anak setengah kambing. Hal itu pun langsung membuat Big Man merasa bersedih. Dr. Singh yang kebetulan menjadi dokter di tempat itu pun langsung menasihati Big Man bahwa dia harus bisa menerima keadaan. Sebab seluruh manusia yang terlahir saat ini memiliki tubuh setengah hewan. Beralih ke Bir, dia pun menemukan walkie-talkie peninggalan dari Birdie. Bir kemudian mencoba berbicara melalui walkie-talkie itu, barangkali ada jawaban dari Birdie. Namun, semuanya sia-sia. Beralih ke Big Man, akhirnya dia pun berhasil menemukan Gus yang sendirian di ladang. Big Man kemudian menasihati Gus bahwa dia akan tetap bersamanya sampai kapanpun. Beberapa saat kemudian, terdapat tembakan ke tubuh dari Big Man yang membuatnya pun langsung tak sadarkan diri. Dari arah belakang, muncullah pasukan The Last Man yang langsung menangkap Gus. Gus kemudian dibawa ke tempat markas dari The Last Man, dan dia akan dijadikan sebagai bahan pembuatan obat. Dr. Singh yang bertugas sebagai pembuat obat pun menyuruh Johnny agar mengganti Gus dengan yang lainnya, sebab Gus adalah hibrida yang istimewa. Sementara itu, Bir yang berduaan bersama Judy, ia pun ditanya oleh Judy apakah Bir adalah nama aslinya. Bir pun menjelaskan bahwa sebenarnya namanya adalah Becky. Nama Bir merupakan nama samarannya saat menjadi pemimpin dari Laskar Satwa. Tujuan ia menciptakan Laskar Satwa yaitu untuk mencari adiknya yang diculik oleh pasukan The Last Man. Tak hanya itu, pasukan The Last Man juga membunuh orang tuanya. Dan adiknya merupakan manusia setengah hewan babi. Adik dari Bir ini tak lain adalah Wendy. Kembali ke Gus,
Kini dia pun bertemu dengan berbagai berita dari Amy yang ditangkap oleh pasukan The Last Man. Gus kemudian berkenalan dengan mereka semua. Sementara itu, Bear mendapatkan balasan telepon dari Birdie yang berada di kutub es. Dan kemudian, season yang pertama pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan dari season yang pertama. Untuk season keduanya, silakan tunggu di konten selanjutnya.